Saat ini saya sedang berada di lingkungan yang benar-benar asri, tenang, nyaman, sejuk banget. Nah, lingkungan di sini nih namanya di Joglo Nusantara. Nah, Joglo Nusantara ini tepatnya berada di situ Pangasinan, Depok. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan pahlawan lingkungan karena memang tema kita bulan ini, di bulan November ini, tema kita adalah tentang pahlawan. Nah, pahlawan apa saja? Pahlawan yang ada di sekitar kita termasuk pahlawan lingkungan. Nah, Bapak ini adalah seorang penggiat lingkungan yang bernama Bapak Heri Gonku. Nanti kita akan kenalan, tapi sebelum kita kenalan, kita akan keliling-keliling dulu. Kita akan lihat Joglo Nusantara ini seperti apa, ada apa saja di dalamnya, pohon-pohonnya banyak banget soalnya nih. Saya juga nggak kenal satu persatu, nanti kita akan lihat dari yang kecil sampai yang besar. Yuk semua anak-anakku, kita semua jalan-jalan, let's go! Nah, sekarang kita sudah bersama dengan seorang penggiat lingkungan hidup. Beliau adalah Bapak Heri Gonku, juga pemilik rumah Joglo Nusantara. Nah, ini berada di daerah Setu Pangasinan. Nah, beliau juga salah seorang penggagas dari wakaf ruang terbuka hijau, begitu. Nah, ini dia Bapak Heri yang sudah bersama dengan saya. Nah, kita akan lanjut nih teman-teman semua untuk kita menindaklanjuti kegiatan kita hari ini terkait dengan peringatan Hari Pohon Sedunia, begitu. Nah, nama saya Heri Saifuddin, tapi lebih dikenal dengan Heri Gonku atau Heri Blangkon karena tiap hari pakai belangkon. Ternyata saya trendsetter ya. Iya, betul. Walaupun ini bukan belangkon. Oke, kenapa saya kemudian mencintai pohon gitu? Pohon kan punya peran penting ya terhadap eco balance gitu. Jadi keseimbangan lingkungan. Pohon tempat bersarangnya burung-burung, satwa, fauna gitu ya. Juga ada flora juga sih di antara pohon itu ada flora juga gitu. Ada epifit, ada apa gitu. Sekalipun ada parasit, parasitnya ada gunanya gitu. Kayak benalu-benalu ternyata di antara benalu itu juga bisa menghasilkan madu, bisa menghasilkan pangan buat burung-burung. Burung-burung bertugas itu kemudian menyebarkan biji kemana-mana. Kemudian pohon juga bisa mereduksi polutan gitu. Emisi gas gitu yang kemudian direduksi, kemudian dia bisa menghasilkan oksigen. Nah, kota ini kan sesuai perencanaannya, sesuai aturannya kan minimal 30% kan harus hijau, menjadi ruang terbuka hijau. Jadi pepohonan itu menjadi elemen penting gitu. Nah, ketika kita meneriakkan itu ya kita mulailah gitu. Kita mulai dari lingkungan kita, walaupun ini sebenarnya ruang terbuka hijau privat gitu. Tapi saya seberangkan menjadi boleh diakses secara terbatas untuk umum gitu kan. Terus kemanfaatnya bisa diakses seluas-luasnya, misalnya manfaat tentang oksigen gitu kan. Kemudian orang bisa melepas burung gitu di sini gitu kan. Jadi kan kita kedengaran suara burung-burung gitu. Jadi kenikmatan kesejukannya juga bisa kita tebarkan gitu. Di sini juga bisa menjadi ruang edukasi gitu. Kita bisa melihat di satu pohon pun bisa berdampingan tanaman-tanaman yang lain, ada epifit, ada pakis, ada anggrek dan lain-lain kan gitu. Nah, ini pentingnya pohon gitu. Oke, baik. Nah, tapi kan tadi Bapak berbicara soal oksigen gitu ya, Pak, bahwa setiap pohon bisa mereduksi gitu, memberikan oksigen kepada manusia. Juga ada yang sempat saya baca itu 24 pohon untuk satu manusia begitu ya. Nah, sedangkan sebenarnya tuh manfaat-manfaat lain dari pohon sendiri kan nggak cuma oksigen gitu ya, Pak, yang seperti Bapak sebutkan tadi gitu. Sebenarnya manfaat lain selain memberikan oksigen, terus kemudian ada tanaman-tanaman lain yang tumbuh, sebenarnya impact buat kita sebagai manusia gitu ya,
khususnya selain oksigen itu apa sih Pak? Dia menghasilkan buah, bunga, ya kan, gitu kan. Daun-daunnya sebagian bisa kita manfaatkan gitu. Kalau kita minum wedang uwuh misalnya gitu, yang wedang sampah itu ternyata dari daun kering yang kemudian intinya bisa dari di samping oksigen bisa bisa menghasilkan pangan gitu. Obat juga gitu, juga bisa memberikan ini ya kesejukan, kemudian juga fungsi estetikanya gitu, bisa mereduksi kepenatan kita ketika kita di perkotaan itu selalu dihadapkan pada sudut-sudut tumpul bangunan. Nah, kita bisa melihat pohon yang kemudian bentuknya organik itu akan menurunkan kepenatan kita. Tingkat stres lah, nah, gitu tingkat ya, stres tingkat gitu. Stres, kejenuhan, kelelahan gitu ya. Terus untuk di sini kan saya lihat juga ada pohon-pohon yang besar-besar gitu ya Pak. Nah itu berapa waktu Bapak menanam? Apakah Bapak menanam tiba-tiba pohon kita beli pohon yang besar-besar gitu ya? Memang sudah ada ketika Bapak beli, ataukah memang Bapak membeli di suatu tempat terus dibawa ke sini atau gimana Pak? Ini hampir semua saya tanam. Oh, baik. Dari tahun 2004, 2005, 2006 gitu. Emang ada sebagian yang tanamnya cukup besar, karena sudah saya koleksi lama di dalam pot-pot drum gitu kan. Jadi ketika saya dapat tanah ini ya kita tinggal memasukkan kan gitu. Ya. Jadi ada tanaman-tanaman langka yang kemudian saya simpen gitu kan. Kayak seperti ini ada pohon nagasari gitu. Oke, baik. Nah, terkait dengan hal yang Bapak sebutkan tadi melestarikan pepohonan gitu ya. Terkait hal itu nih Pak, bagaimana sih sebetulnya dengan kondisi saat ini? Kan kita juga tahu ya Pak, kalau beberapa alat-alat rumah tangga, terus kemudian seperti furniture atau mungkin apa yang kita gunakan sendiri seperti tisu dan lain-lain itu kan menggunakan bahan dari awalnya basicnya adalah pohon-pohon gitu ya, Pak. Kayu. Ya, kayu gitu ya. Ya. Terus kita dengan melestarikan, kita nggak boleh nih nebang pohon untuk bikin furniture, kita nggak boleh nebang pohon untuk akhirnya kita buat tisu gitu yang bisa kita manfaatkan untuk hal lain gitu. Alternatif apa sih Pak yang harus kita lakukan begitu? Apa tisu dulu ya? Kita sama sekali nggak boleh pakai tisu, nggak boleh beli tisu gitu? Ya, paling tidak kita sadar betul bahwa sebenarnya ketika kita menggunakan tisu gitu, bagus tuh pertanyaan gitu, sadar bahwa ini dari pohon gitu. Jadi satu pohon menghasilkan berapa tisu gitu. Kemudian kalau kita ada alternatif sapu tangan, kacu gitu kan. Orang dulu kan juga pakai itu gitu kan. Toh akhirnya kita sampai di sini. Nggak kiamat karena nggak ada tisu kan gitu. Nah kalau terpaksa kita memang harus menggunakan tisu karena sekali pakai, ya yang bijak gitu. Nah kalau mengenai furniture gitu, itu juga sebenarnya ya saran sama lah juga justru menyarankan nggak apa-apa pakai bahan-bahan yang dari kayu karena itu kayu renewable. Tapi sadar betul bahwa kita seperlunya saja pakai gitu supaya kita bisa memberikan kesempatan sebelum itu rusak dia akan tumbuh lagi gitu. Nah saya lebih memilih juga material-material kayu, tidak terlalu banyak besi walaupun ini yang kita pakai besi gitu ya, supaya tidak menggunakan bahan-bahan tambang yang berlebihan yang tidak renewable gitu. Jadi hampir semua bangunan saya adalah bangunan kayu yang bekas pakai. Gitu. Jadi ada yang kayunya udah umurnya hampir 100 tahun gitu. Berarti kan. Di-recycle lah. Reuse lah ya gitu. Asal kita menggunakan itu bertanggung jawab, bukan tidak boleh dimanfaatkan, tapi bertanggung jawab gitu. Bertanggung jawab itu kita sadar betul gitu. Oke, nah dari 7.000 meter ini Pak, kan Bapak sudah punya lahan yang begitu luas yang bisa menikmatin pemandangan hijauan asri, sejuk gitu ya. Nah bagaimana dengan kami gitu ya, saya mungkin teman-teman juga yang ada di luar sana gitu ya, yang tidak berada di kawasan ini gitu. Bagaimana untuk kita menanam pohon gitu, karena kan kita juga harus memilih untuk tanaman-tanaman atau pohon-pohon yang bisa kita tanam di lingkungan yang mungkin skupnya seperti klaster zaman sekarang gitu ya. Kita juga rasanya nggak mungkin menanam pohon yang terus tiba-tiba akarnya kemana-mana akhirnya merusak pohon. Nah itu kan kita harus pandai memilah gitu. Nah itu sebetulnya pohon-pohon seperti apa, atau kita harus mulai menghijaukan rumah kita itu dengan tanaman yang bagaimana gitu? Ya bisa pakai small tree ya, kemudian pakai small tree, pakai pot-pot. Terus juga bisa pakai pilih kalau misalnya sempit pakai tanaman-tanaman yang merambat gitu, pakai rambatan, pakai pot-pot. Nah di samping itu kita juga bisa kok beli gitu yang tadi gerakan wakaf ruang terbuka hijau gitu.
masing-masing. Kayak misalnya ada yang urun setengah meter gitu, kalau harganya mahal, salah 1 juta, gue cuma punya duit 250, gue urun deh, kan dapat 1/4. Kalau semua lakukan gerakan yang sama, ketika negara ini tidak hadir, tidak mampu menyediakan ruang terbuka hijaunya, ya masyarakatlah yang kita harus membantu gitu. Oke, baik. Seperti itu. Jadi gerakan wakaf. Oke. Kalau kita tidak bisa wakaf dalam konteks tanah kita ini kan gitu, wakaf fungsi lah gitu. Jadi kayak misalnya saya takut kehilangan hak atas tanah saya, kalau saya wakafkan takut ini takut itu, ya oke gitu. Kita merelakan bahwa ini halaman rumah saya selama-lamanya akan menjadi ruang terbuka hijau privat gitu. Jadi wakaf fungsi juga boleh gitu. Jadi orang-orang tetap bisa menikmati. Toh kita tidak bisa tutupin toh kalau kita punya pohon indah, punya pohon yang menghasilkan aroma, silakan siapa saja bisa manfaatkan. Tapi saya ingin ada satu gerakan bagaimana kita memperoleh tanah yang bisa kita kelola bersama untuk manfaat bersama. Di setiap koloni itu harus hadir ruang terbuka hijau publik, ruang terbuka hijau yang bisa diakses oleh anak-anak kita, generasi kita, sehingga generasi kita itu paham betul bahwa pentingnya keseimbangan lingkungan gitu. Nah sekarang saya juga ingin bertanya nih Pak, kenapa sih Bapak kok concern terhadap lingkungan hidup gitu? Kenapa tidak kepada hal-hal lain gitu? Sebenarnya nggak ujuk-ujuk sih gitu ya. Kebetulan basic saya gardener gitu, landscaper, pertamanan gitu. Nah kita baca isu-isu itu gitu kan. Tapi saya hayatin betul gitu. Saya hayatin betul tentang fungsi bahwa pohon penahan erosi, pohon penghasil ini, penghasil itu gitu. Itu saya hayati betul dan kebawa hingga dewasa. Semenjak itu semangat itu saya rawat gitu kan. Saya tetap berbudidaya tanaman hias karena saya kan anak petani gitu kan. Urusannya juga dengan kebutuhan industri landscape, saya kan juga harus membina teman-teman petani untuk menyediakan produk-produk florikultur. Di samping itu saya punya. Nah ketika semua collab pada saat 98, saya tetap konsisten merawat itu. Jadi ketika saatnya kembali balik ekonomi menjadi pulih, ya yang paling siap saya. Nah sekarang tipsnya sebenarnya bagaimana sih Pak, khususnya buat anak-anak muda zaman sekarang, buat anak-anak juga yang khususnya di NASA School, kita harus mulai dari mana untuk melestarikan pohon, melestarikan tanaman, mencintai tanaman? Kapan harus memulai? Mulai dari sekarang, dari detik ini juga. Kan kita sekarang sekolah di rumah, gitu kan. Kasih PR dong gitu. Dia suruh nanam, terus belajar memperbanyak gitu. Kalau kita memperbanyak dari 1 menjadi 2 kan udah belajar tambah kurang. Gitu. Terus dia ngerawat, nanti suruh ngitung ada yang mati, ada yang ini gitu. Terus mulai dah gitu. Sampah-sampah dapur dibuat kompos, bikin biopori, nanti dimanfaatkan. Kalau sudah kasih pelajaran biologi gitu, daripada kasih PR suruh baca buku apa segala macam, sangat tidak membumi. Saya pikir NASA School punya kesempatan untuk itu gitu, tidak kehilangan kurikulum tapi sangat aplikatif gitu. Oke, baik. Oh ya Pak, nah kan kebetulan di bulan November ini ada Hari Pahlawan gitu. Nah kita sedang memunculkan pahlawan-pahlawan di bulan November ini dengan terkait dengan tema-tema yang ada seperti Hari Pohon gitu ya. Makanya kenapa Bapak akhirnya kami ajak untuk berbincang terkait dengan Hari Pohon Dunia sebagai seorang pahlawan lingkungan lah, seperti itu. Nah bagaimana sih sebetulnya di antara anak-anak semua ini nih supaya bisa menjadi pahlawan-pahlawan di lingkungan juga gitu? Pahlawan adalah orang yang mengumpulkan banyak pahala. Pahala adalah kebaikan. Orang yang mengkoleksi kebaikan gitu. Kalau menanam pohon dianggap sebagai kebaikan, ya lakukan gitu kan. Ruang hidup bagi tumbuhan gitu, yang sesungguhnya juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita, itu ada ancaman gitu. Kalau itu terancam, akhirnya hidup kita juga akan menjadi terancam. Nah ini butuh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh generasi masa depan untuk mengisi kebaikan dalam konteks mengumpulkan pahala tadi, supaya anak menjadi pahlawan, banyak pahalanya gitu. Ayo mari kita mulai menanam. Oke, baik. Oke, jadi seperti itu teman-teman semua, anak-anakku semuanya. Jadi di sini Bapak sudah menjelaskan, Pak Heri sudah menjelaskan bagaimana cara kita merawat tanaman, bagaimana pohon itu
penuh dengan manfaat gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi pada kegiatan belajar keliling berikutnya. Sampai jumpa.